ibadat yang lain menghargai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama Roh Kudus. Bapak Ibu guru, para karyawan, serta adik-adik sekalian, hari ini kita bersyukur atas segala kasih kebaikan Tuhan, atas karya penyelamatannya di dalam kehidupan kita, dan juga atas berbagai anugerah yang telah kita terima, terlebih khusus bagi keluarga besar SMA Pangudi Luhur Jakarta ini. Mengawali perayaan syukur kita pada siang hari ini, mari kita hening sejenak. Kita mengakui segala sesal dan obat hati kita agar kita pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, tanda dan mukjizat telah Kau perbuat dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih. Kami mohon dalam sukacita kebangkitan Yesus Kristus, jadikanlah kami, keluarga besar SMA Pangudi Luhur Jakarta, tanda hidup tentang Dikau, dan jadikanlah nama-Mu berkat bagi kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkannya itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada
seperti semua pemimpin. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah Engkau sehingga mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semahara. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan
Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kaki, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika saya kembali lagi ke sini, teringat masa-masa awal masuk di SMA PL ini. Tahun 98 saya masuk, dan satu hal saya tidak tahu kalian punya pengalaman bagaimana, itu sangat menegangkan. Begitupun ketika dengar kelas 3 muncul anak, atau ada alumni, atau kelas 4. Saya tidak tahu kalau misalnya kalian dengar, ini kelas berapa? 1, 2 ya? Nah, oke. Ada kelas 3 datang. Rasa bagaimana? Ada respect di sana atau biasa aja? Kalau ada veteran datang ke kelas, rasa bagaimana? Atau ada alumni datang? Saya tidak tahu pengalaman kalian. Dan dalam situasi, kadang dulu sementara nongkrong ada alumni datang, suasana lagi meriah, kemudian jadi tenang. Pada saat itu ada ketakutan, tapi saya yakin sekarang sudah sangat berkurang. Adik-adik sekalian, saya manggil adik-adik,
kayaknya jadi terlalu jauh. Guys, rasa beda ya, rasa dekat tak? Kalau adik-adik kesannya, wah saya jauh banget ini. Oke guys, hari ini kita mendengarkan bagaimana para murid Yesus yang mengalami ketakutan pada saat Yesus datang di tengah-tengah mereka. Meskipun Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, tetapi para murid tidak bisa menerima perkataan itu. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau misalnya saya bandingkan dengan pengalaman lalu, dan ada kelas 3 datang ke kelas 2, tenang, saya tidak buat apa-apa. Kelas 3 tidak tenang, mau tenang bagaimana? Sementara kau masih ada di depan saya ini. Padahal memang tidak buat apa-apa, ada ketakutan. Yesus membawa damai sejahtera, tetapi dalam situasi ketakutan orang tidak bisa menerima damai sejahtera itu. Dan mereka tidak bisa mengenali sosok yang ada di depan mata mereka. Yesus yang dalam perjalanan kehidupannya ada bersama-sama dengan para murid tidak dapat mengenalinya. Siapa ini? Bahkan dibilang hantu. Dalam situasi ketakutan, orang tidak dapat melihat adanya kebaikan. Dan Yesus harus menjelaskan apa yang terjadi, bahwa Dia adalah Sang Guru yang datang tengah-tengah kehidupan para murid. Yesus yang telah bangkit dan menunjukkan identitas dirinya. Yesus yang menunjukkan bahwa inilah aku yang tersalib dan telah bangkit, dan juga makan bahwa Dia itu sungguh-sungguh hidup. Bapak, Ibu, dan orang muda, guys, di saat Yesus menunjukkan dirinya, Dia mau untuk membuat para muridnya dapat sungguh mengalami sukacita, sungguh mengalami bahwa mereka akan memperoleh keselamatan. Dan kita merenungkan juga dalam kehidupan kalian, apa yang terjadi ketika muncul ketakutan di dalam hidup Anda. Orang akan susah untuk berkembang. Orang akan susah untuk menampilkan identitas sejati dirinya. Tetapi dalam situasi yang damai, tenang, ada kepercayaan di sana, maka akan muncul potensi-potensi diri kalian yang terbaik. Saat ini tentu sudah bukan zamannya lagi dalam situasi ketakutan orang berjalan atau bergerak, tetapi dalam suasana yang penuh kedamaian, ketenangan, suasana yang saling mendukung satu dengan yang lain untuk dapat memunculkan identitas diri pribadi kita. Situasi sudah berubah. Kalau dulu mungkin saya mengalami masa-masa ketakutan mencekam, tetapi saat ini situasi sudah tidak demikian. Dalam situasi yang tenang, situasi yang damai, penuh kasih, kalian akan dapat menunjukkan potensi diri kalian yang terbaik. Semoga sukacita, kegembiraan Paskah
Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, membawa damai sejahtera, menunjukkan kembali jati diri Anda yang sesungguhnya. Anda tidak hilang jati diri ketika berada dalam damai dan sejahtera. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang, Romo Bernardus Teguh MSC yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan serta anak-anak yang saya kasihi. Saat ini pengurus OSISKA 2024 sudah terbentuk. Oleh sebab itu, perwakilan OSISKA 2023 yang diketuai oleh Tristan Alano, silakan berdiri. Dan juga Ketua OSIS periode 2024 yang sudah terpilih, Marvin Riri Hena. Saya panggilkan juga Bapak Justinus Paskahana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Silakan berdiri untuk tongkat estafet bendera OSISKA. Alano, silakan diambil, diberikan kepada Bapak Justinus. Jabatan periode OSIS 2023 sudah berakhir. Saat ini tongkat estafet dilanjutkan oleh Marvin selaku Ketua OSIS periode 2023. Terima kasih untuk anak-anak yang baik. Kita lanjutkan untuk penandatanganan program kerja, yang dimana program-program secara produktif, secara kebersamaan yang akan dilaksanakan selama periode 2024. Kepada para pengurus 2024 untuk inti radio, Marvin, silakan balik berdiri untuk penandatanganan. Pak Justinus dan Pak Mulyono, monggo. Untuk selanjutnya, para pengurus OSISKA 2024 yang sudah terbentuk silakan berdiri. Saya panggilkan untuk Bapak Dr. Anes Agustinus Mulyono selaku Kepala Sekolah untuk membacakan surat keputusan. Baik, hadir Bapak Ibu Guru, Ibu Wakil
kasih anak-anakku, selamat pagi. Mohon izin, saya akan membacakan SK untuk pengurus OSIS tahun 2024. Mohon semua bisa menyimak, karena kalian sebagai siswa SMA Pangduluhur secara otomatis menjadi OSIS. Keputusan Kepala SMA Pangduluhur Jakarta nomor 652 tahun pelajaran 2023-2024 SMA PL _Romawi 4 2024 tentang pengangkatan dan penetapan pengurus OSIS SMA Pangduluhur Jakarta tahun 2024. Dengan mohon berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMA Pangduluhur Jakarta menimbang bahwa organisasi resmi siswa di sekolah adalah OSIS, bahwa penanggung jawab OSIS di sekolah adalah kepala sekolah dibantu oleh guru sebagai pembina. Pengurus OSIS untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya maka perlu mengesahkan dan melantik pengurus OSIS masa jabatan 2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. 7. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Memperhatikan 1. Hasil pemilihan OSIS SMA Pangduluhur Jakarta tanggal 16 Februari 2024. 2. Hasil LDK OSIS SMA Pangduluhur Jakarta tanggal 15 sampai 16 Februari tahun 2024 menetapkan susunan pengurus OSIS SMA Pangduluhur Jakarta tahun 2024. 2. Menugaskan siswa sebagai pengurus OSIS seperti dalam lampiran. Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan 30 Desember 2024. Lampiran 1. Penanggung jawab pengurus OSIS adalah kepala sekolah, Dewan Pembina, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Bapak Justinus Baskana, pendamping atau pembina OSIS Bapak Sebastianus Nugroho, dan Bapak Marcel Riri Hina dari alumni. Dan susunan kepengurusan OSIS 2024. 1. Marvin Mauritius Markus Ririhina sebagai ketua, Darren Benedict Emmanuel Turu sebagai wakil ketua, Diedo Unung Cedric Cornea Samuel sebagai sekretaris, Daniel Boas Maruli Huta Barat anggota sekretaris, Jonathan Aditya Octaviano sebagai bendahara, Dharma Wiratama sebagai anggota bendahara, Paresi Afisea Aferrous sebagai anggota bendahara, Yeskiel Roni Sitompul sebagai seksi akademik, Bima Arya Kendek Alo
anggota seksi akademis, Damianus Narayana Winarta sebagai seksi rohani, Carolus Farel Diverian anggota dari seksi rohani, Indra Selamat Riyadi seksi humas, Christopher Abimanyu Raditya anggota humas, Bagus Jiwa Putra Raditya anggota humas, Baransa Rasyad Dimitri seksi keamanan dan ketertiban, Andika Syahputra anggota dari seksi keamanan dan ketertiban, Timothy Benaya Gracia Ruru seksi sosial, Sivanya Ezra Kunardianto anggota dari seksi sosial, Marcel Haratua Sirait anggota seksi sosial, Nicholas Jonathan Sahusilapane seksi kesenian, Farel Xavier Wala anggota dari seksi kesenian, Rafael Angelo Presniwira anggota dari seksi kesenian, Mikael Antonio Leman seksi olahraga, Nathanael Galih Abimanyu anggota dari seksi olahraga, Jos Vincent Lobagia anggota dari seksi olahraga. Lampiran kedua terkait dengan kewajiban pengurus OSIS. Pertama, menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. 2. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah. 3. Menciptakan budaya belajar di sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. 4. Bersifat kolektif dalam kepemimpinan dan dalam mengambil keputusan. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada sekolah pada akhir masa jabatannya. 6. Selalu berkonsultasi dengan pembina